selamat siang Bu. Waalaikumsalam, selamat siang. Gini Bu, semalam kan udah saya telepon Ibu kan. Saya mau ngucapin terima kasih sudah datang karena saya mau mengadakan wawancara sedikit dengan Ibu. Jadi sudah datang ke tempat yang, jadi kita bicarain santai-santai aja Bu, nggak perlu serius sekali. Jadi Ibu, pertanyaan saya juga nanti nggak terlalu sampai Ibu bingung lah gitu ya. Apa yang Ibu alami saja nanti yang akan saya tanyakan pada Ibu gitu. Nah, sebelum kita memulai ini, bisa kan Ibu perkenalkan diri Bu dulu? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama saya Nur Lelawati Barulubis SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 050649. Saya berterima kasih sekali karena di sekolah kami ada calon guru penggerak. Mudah-mudahan dengan adanya calon guru penggerak di sekolah kami akan membawa dampak yang positif terkhusus untuk di sekolah kami. Iya. Nah, jadi Bu, kita kebetulan satu sekolah ya Bu. Terima kasih nih sekali lagi saya ucapkan. Waktu Ibu, saya tahu Ibu sibuk, tapi Ibu mau meluangkan waktu untuk kesempatan ini. Nah Bu, dari pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah kita Bu, gitu kan. Kira-kira pernah kan ngalamin permasalahan-permasalahan yang tak terduga nih kadang datang ya Bu, mau masalah kecil, masalah besar gitu kan. Nah, kira-kira Bu, bagaimana nih Bu cara Ibu mengidentifikasi masalah tersebut? Apakah dia termasuk bujukan moral atau dilema etika gitu Bu? Ya. Nah, untuk itu saya harus melihat dulu apakah itu dia dilema etika atau ada bujukan moral. Jadi cara penyelesaiannya saya harus mengidentifikasikannya. Identifikasi dulu ya Bu. Ya. Nah, jadi kalau dilema etika dan bujukan moral yang Ibu ketahui ini bagaimana nih Bu? Kalau dilema etika itu kan misalnya permasalahannya itu mereka itu sama-sama kedua-duanya merasa sama-sama benar. Nah, tapi kalau bujukan moral kan bisa kita ketahui salah satu masalahnya itu adalah yang satu benar dan yang lainnya misalnya melanggar hukum. Seperti itu. Jadi seperti itu ya Bu. Jadi Ibu mengidentifikasi dulu nih yang pertama ya kan Bu, mana dilema etika, baru bujukan moral gitu. Lalu Bu, dalam setelah Ibu mengetahui nih permasalahan-permasalahan yang ada nih, sudah mengetahui mana bujukan moral, mana dilema etika, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan dalam mengambil keputusan? Yang pertama tadi kan saya harus mengidentifikasikan dulu permasalahan itu. Dan yang kedua, saya harus mencari beberapa solusi. Apakah solusi yang harus cari, apakah dia bisa bermusyawarah atau bisa saya selesaikan, seperti itu. Dan yang berikutnya, yang ketiga, harus pilih solusi yang terbaik bagi sekolah ataupun orang banyak. Jadi tadi yang pertama Ibu identifikasi dulu ya Bu, kemudian Ibu cari beberapa solusi. Mungkin akan bertemu 1, 2, 3 atau 5 solusi, lalu Ibu akan memilih solusi yang terbaik untuk sekolah ataupun untuk orang banyak. Artinya lebih mementingkan kebutuhan orang banyak atau lembaga atau sekolah itu tadi sendiri ya Bu. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya Bu, biasanya Bu dalam mengambil keputusan yang Ibu sebutkan tadi, langkah-langkah apa nih Bu yang akan Ibu lakukan? Langkah yang saya ambil, yang pertama saya harus mengajak pihak yang terlibat untuk berdiskusi. Ya, yang terlibat untuk berdiskusi bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah tadi. Kemudian saya yang kedua berikutnya menanyakan alasan kenapa sampai masalah ini terjadi. Saya panggil pihak kedua-duanya yang bermasalah. Saya akan menanyakan apa alasannya sampai permasalahan ini terjadi. Dan langkah yang selanjutnya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Jadi dari fakta relevan tadi apa ini Bu perkembangannya selanjutnya? Uji kebenaran atau salah. Kemudian dari uji kebenaran opsinya kemudian solusi ya Bu ya, buat keputusan dan lihat kembali keputusannya. Jadi langkah-langkahnya tadi kalau saya mengambil kesimpulannya ini dari Ibu buat tadi identifikasi dulu Ibu ya kan. Kemudian Ibu panggil nih misalnya kalau siswa yang ada masalahnya, siswa yang terlibat dengan pihak lawannya gitu ya kan Bu. Lalu Ibu
cari ini uji kebenarannya, mana yang benar, mana yang salah, dengan melakukan relevan tadi ya Iya. Bu, fakta relevan mana yang Ibu kumpulkan. Lalu dari situ Ibu mengambil solusi atau eh, trilema ya Bu, ya Iya. ada opsi-opsi Iya. trilema yang akan Ibu keluarkan juga apabila tidak menemukan solusi dari kedua belah pihak, Ibu mengambil Opsi trilema. tadi ya Bu ya. Kemudian lalu tadi dari keputusan yang Ibu ambil tadi, bagaimana Bu? Apakah ada refleksi nih Bu dari keputusan itu? Kira-kira pernah nggak Ibu ngambil keputusan kemudian Ibu refleksikan lagi nih? Kira-kira refleksinya bagus nggak keputusan Ibu tadi gitu? Atau kira-kira keputusannya akan dirubah lagi atau tidak gitu? Pernah nggak seperti itu Bu? Ya biasanya kan saya pikirkan dulu, saya refleksikan. Kalau memang saya merasa itu harus perlu dirubah ya dirubah. Kalau tidak ya musyawarahkan tadi dulu ya. Artinya keputusan itu tidak permanen ya Iya, Bu? Artinya keputusan itu bisa berubah sesuai dengan kebutuhan Iya. tadi ya Bu? Terutama kebutuhan siswa, kalau kita di sekolah, dan kebutuhan semua warga sekolah tadi ya Bu? Oke, nah selanjutnya nih Bu, pertanyaan saya, kira-kira Bu, Ibu punya nggak tantangan tersendiri gitu? Yang selama Ibu jadi kepala sekolah gitu kan, yang Ibu hadapin, ada nggak tantangan yang membuat Ibu harus butuh pemikiran ekstra gitu? Kalau di sekolah saya ini, saya rasa ini ada juga mungkin ada alumni sekolah yang sering bermain di sekolah dan mereka merusak lingkungan sekolah, ataukah itu disengaja atau tidak, mereka itu merusak sarana sekolah seperti merusak gemboknya atau mencabut tali bendera atau apa, itu tidak tahu, hanya mungkin memang kenakalan mereka atau hanya mereka itu iseng. Itulah masalah yang saya hadapi tersendiri. Bagaimana saya untuk mengatasinya seperti itu, kenakalan remaja yang iseng itu tadi. Jadi ya seperti kita ketahui kadang-kadang di masa remaja ini ada aja tingkah anak-anak ya Bu ya, sampai merusak sarana dan prasarana sekolah, dan mereka tuh kurang sadar nih kalau bahwasannya akibatnya itu adik-adiknya loh, gitu ya kan, yang kesulitan jadinya menggunakan sarana yang ada di sekolah tadi gitu kan Bu. Lalu Bu, dari masalah Ibu itu, kira-kira Ibu punya solusi nggak kira-kira untuk ke depan untuk itu tadi? Nah, kalau permasalahan seperti yang tadi saya sebutkan, butuh waktu untuk penyelesaiannya. Jadi saya untuk menyelesaikannya mengajak misalnya masyarakat atau aparat desa ataupun komite dan dewan guru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tapi kalau hanya permasalahan yang ringan atau tidak berat seperti yang rumit tadi, mungkin bisa diselesaikan. Nah, misalnya permasalahan antara siswa dengan siswa mungkin bisa saya selesaikan. Artinya Ibu tidak punya jadwal khusus nih, misalnya hari Senin khusus untuk menyelesaikan masalah, nggak punya gitu ya Bu ya? Tidak. Berarti ada masalah yang bisa diselesaikan sekarang, ada yang butuh waktu untuk menyelesaikannya, seperti yang kasus Ibu sampaikan tadi, masalah beberapa alumni mungkin ya Bu ya, ada yang iseng gitu mungkin, tapi isengnya itu ada yang merasa dirugikan gitu, kayak seperti sekolahnya dirugikan karena ada yang rusak gitu ya Bu ya. Artinya waktu, tidak ada batas waktu atau tidak ada jadwal untuk itu ya Bu ya? Tidak ada jadwal. Jadi kira-kira Bu, apa nih Bu yang mau Ibu sampaikan kepada kami lah, khususnya calon guru penggerak nih kan, dalam mengambil keputusan dari pengalaman Ibu, kira-kira apa yang mau Ibu sampaikan kepada saya khususnya lah gitu? Nah, kepada calon guru penggerak Ibu Tri Tamira SPD, saya berharap dalam kita mengambil keputusan itu kita tidak perlu gegabah atau terburu-buru. Kita harus memilih atau mengidentifikasi dulu permasalahannya. Jadi dalam penyelesaiannya kita tidak boleh terlalu cepat memutuskan. Gitu, Bu. Kita harus berpikir. Nah, ternyata banyak sekali Bu pembelajaran yang saya dapatkan dari hasil wawancara saya dengan Ibu ini. Mudah-mudahan hal-hal positif yang Ibu bagikan kepada saya bisa saya terapkan juga nih di kemudian hari. Mana tahu ada rezeki saya seperti Ibu, seperti Amin, itu. amin. Nah, jadi Bu, terima kasih ya Bu untuk waktunya, sama-sama, untuk Bu kesempatannya. Senang sekali bisa mengobrol dengan Ibu. Terima kasih Bu sekali lagi. Sama-sama. Saya Semoga ucapkan, sukses ya. iya. Semoga lulus jadi
calon Iya, guru Ibu penggerak. juga semoga semakin semangat untuk memimpin sekolah-sekolah Amin. agar lebih baik lagi ke depannya gitu. Amin, amin. Nah, itu aja Bu yang saya sampaikan. Ya, dah. Terima kasih dan hati-hati ya Bu di jalan. Ya. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu sudah datang, sudah mau memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya untuk ya seperti yang Ibu ketahui bahwasannya saya adalah guru penggerak, mengikuti pendidikan guru penggerak dan saya akan mewawancara Ibu dengan memberikan beberapa pertanyaan mengenai Ibu selama menjadi kepala sekolah tentang bagaimana Ibu mengambil keputusan selama ini gitu Bu. Nah sebelumnya bisa Bu Ibu perkenalkan dulu Ibu namanya siapa, kemudian berasal dari sekolah mana gitu Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sukini SPDI, kepala sekolah di SD 050653 Bukit Lawang. Udah gitu. Iya, sudah. Udah itu lah, Bu. Nah, sudah berapa lama Bu jadi kepala sekolah? Ya, bisa dikatakan masih barulah 1 tahun lebih. 2022 saya baru menjabat jadi kepala sekolah di SD Bukit Lawang. Alhamdulillah ya Bu. Iya. Nah, pasti dalam beberapa tahun yang Ibu jalanin ini gitu kan Bu, pasti ada nih permasalahan-permasalahan mau kecil atau besar yang Ibu hadapin gitu kan Bu. Kira-kira Bu, dari permasalahan tersebut, bagaimana nih Bu Ibu mengambil keputusannya gitu Bu? Apakah Ibu tahu nih identifikasi masalahnya nih? Apakah dia dilema etika atau dia bujukan moral? Kira-kira Ibu bagaimana Bu cara mengidentifikasinya? Ya, itu kita lihat dari permasalahannya, dilema etika atau dilema moral. Kalau dilema etika itu kita tidak bisa mungkin secara spontan atau secepat itu kita mengambil suatu keputusan. Harus juga kita barengi dengan secara bermusyawarah. Kalau secara moral tadi, ya saya rasa juga harus seperti itu. Walaupun kita sebagai pimpinan itu tidak bisa memutuskan sesuatu itu berdasarkan kemauannya sendiri, tapi harus dengan berdasarkan bermusyawarah minimal di antara guru-guru yang ada di sekolah itu. Oh, jadi apapun keputusannya ataupun apapun masalahannya tidak bisa keputusannya Ibu sendiri yang ngambil ya Bu ya. Harus ada musyawarah dari pihak-pihak terkait gitu ya Bu ya. Nah, lalu Bu dari permasalahan yang Ibu sebutkan tadi gitu kan, bagaimana nih Bu cara Ibu dalam mengambil keputusannya selain dalam bermusyawarah itu? Ada nggak cara lain yang Ibu lakukan? Itu harus kita ambil, kita ketahui masalahnya itu seperti apa. Harus kita cari solusinya itu dia kalau bisa dampaknya itu sekecil mungkin yang kita putuskan tadi, tidak merugikan baik itu siswa ataupun pihak sekolah. Artinya tidak boleh ada yang merasa dirugikan Iya. dari keputusan yang Ibu berikan gitu ya Bu ya. Nah selanjutnya Bu, pertanyaan saya nih, biasanya Bu langkah-langkah seperti apa yang Ibu lakukan dalam mengambil keputusan? Ya, langkahnya selain kita memutuskan secara pribadi ya dengan cara bermusyawarah lah. Baik itu dari kalau menyangkut masalahnya tadi masalah siswa yang bermasalah misalnya kan, itu harus kita cari tahu apa masalahnya itu, mungkin dari sekolah atau dari pihak keluarga. Jadi harus kita cari tahu dulu di mana kesalahan itu, baru kita ambil keputusan yang benar. Artinya Ibu akan memanggil orang-orang yang terlibat dalam masalah tersebut ya Bu ya. Kemudian Ibu mencoba mencari tahu nih apa permasalahannya. Iya, lalu kemudian Ibu mencoba mencari fakta-faktanya ya Bu ya. Kira-kira mana yang benar, mana yang salah gitu ya Bu ya. Dengan fakta-fakta tadi gitu barulah Ibu bisa mencari solusinya dan mengambil keputusannya. Iya. Nah Bu, selanjutnya pertanyaan saya nih Bu. Kira-kira Bu, ada tidak Bu selama Ibu menjadi kepala sekolah memiliki tantangan tersendiri nih masalahnya gitu yang membuat Ibu agak butuh ekstra tenaga, ekstra pikiran gitu Bu dengan permasalahan tadi? Pernah nggak Bu ada masalah seperti Ya, itu? mungkin
dalam sewaktu kita kedinasan itu, permasalahan itu besar atau kecilnya itu pasti ada, baik itu dari siswa, dari kalangan guru atau anggota kita itu, ya kan. Tapi yang selama ini saya jalani kalau dari masyarakat mungkin untuk ke sekolah tidak ada, tapi kalau dari siswa atau guru itu biasa, yang namanya kita manusia tadi kan. Dari siswa itu pasti tidak sama etikanya atau kelakuannya, begitu juga dari kedisiplinan guru-guru itu semua tidak sama, pasti itulah tantangannya. Tapi ya saya rasa itu nggak butuh tenaga ekstra, sekedar ya kita apa aja kita ingatkan aja, karena itu kan cuma masalah kecil gitu Kecil aja, gitu ya, Bu, iya. ya. Nggak sampai melibatkan pihak-pihak terkait gitu. Belum sampai ke situ Iya. ya, Bu, ya. Nah, jadi Bu, dalam tantangan yang Ibu sebutkan tadi nih antara murid dengan guru yang biasanya ditemukan ya, Bu, Iya. ya. Ada tidak, Bu, waktu tertentu yang Ibu butuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, atau langsung bisa diselesaikan saat itu juga gitu? Saya rasa nggak ada waktu khusus atau waktu tertentu, karena kan kalau cuman masalah guru atau sekolah itu kan sekedar situ aja, itu istilah tidak ada pihak lain yang mengetahuinya, hanya kita pihak sekolah. Jadi cukup bermusyawarah antara pendekatan kita sebagai kepala sekolah dengan guru tersebut atau siswa tersebut, kita sampaikan kepada wali kelasnya supaya membimbing siswanya yang misalnya ada kekurangannya gitu aja. Jadi tidak perlu jadwal khusus ya, Bu, ya, Iya, untuk hal-hal tersebut ya, Iya. Bu, bisa diselesaikan langsung, Iya. Bu, ya, melalui pendekatan yang Ibu Pendekatan, bilang. iya. Nah, itu saja, Bu, yang saya ingin tanyakan sama Ibu. Iya. Banyak sekali hal positif nih, Bu, yang bisa saya terima gitu kan dari pengalaman yang Ibu ceritakan kepada saya. Terima kasih sebelumnya nih, Bu, sudah Sama-sama, mau. Bu. Kira-kira, Bu, ada nggak nih pesan yang mau Ibu sampaikan kepada saya nih, calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan Ya, ini? adalah ya. Mudah-mudahan dengan kita adakannya pertemuan atau apa ini namanya diskusi seperti ini menambah semangat bagi ibu calon guru penggerak. Dengan adanya guru penggerak, mudah-mudahan sekolah yang memiliki guru penggerak itu akan lebih maju lagi untuk kedepannya. Amin, amin. Itu aja harapan saya. Ya, terima kasih ya, Bu. Terima kasih juga untuk waktu dan kesempatannya. Iya, Dan sama-sama. nanti hati-hati jalan ya, Bu.